Ada di antara teman-teman yang bertanya, kok bisa sih penelitian yang diteliti itu tidak berpengaruh secara signifikan, padahal sudah sesuai teori yang ada. Di bab 2 kan ada teorinya yang membahas tentang bahwa penelitian tersebut harus signifikan. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Rois. Buat yang baru gabung di channel aku, kenalin aku Rois. Aku suka cerita-cerita tentang seputar perkuliahan, skripsi, dan edukasi. Kali ini aku akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Kalau kita membahas tentang penelitian kuantitatif, pasti ada istilah hipotesis. Di penelitian kuantitatif, pasti sang peneliti itu berharap bahwa nantinya hipotesis yang ada dalam penelitiannya itu dapat diterima, atau kata lain adalah berpengaruh secara signifikan. Tetapi masalahnya pasti di antara teman-teman ada yang meneliti tapi penelitian tidak signifikan. Nah, di video kali ini aku akan memberikan sebuah gambaran tentang penelitian yang di dalamnya hipotesisnya tidak diterima atau istilahnya tidak berpengaruh secara signifikan. Simak videonya ya. Pasti ada di antara teman-teman yang bertanya, kok bisa sih penelitian yang diteliti itu tidak berpengaruh secara signifikan, padahal sudah sesuai teori yang ada. Di bab 2 kan ada teorinya yang membahas tentang bahwa penelitian tersebut harus signifikan, tetapi ketika kita atau teman-teman meneliti, hasilnya ada yang tidak signifikan. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi penelitian yang tidak signifikan itu? Apakah penelitian itu tidak dianggap sebagai penelitian? Apakah tidak bisa dimunakosakan nantinya? Apakah tidak diakui sebagai penelitian? Nah, untuk menjawab hal itu, ada beberapa tips dari aku untuk teman-teman yang penelitiannya tidak berpengaruh secara signifikan. Berikut adalah tipsnya ya. Tips yang pertama yaitu introspeksi diri. Kenapa kita harus mengevaluasi diri sendiri? Ya karena sebuah penelitian kuantitatif itu pertama didasari dengan ketelitian. Kita harus teliti ketika kita mengerjakan sebuah penelitian kuantitatif. Jadi introspeksi di sini itu ada beberapa catatan, yaitu sudah benarkah kita dalam mengambil sampel di suatu penelitian tersebut, karena jumlah sampel itu sangat menentukan nantinya bahwa hipotesis akan diterima atau tidaknya. Selain kita menentukan jumlah proporsional sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut, kita juga harus jeli dalam memandang fenomena yang ada dan masalah yang ada di sebuah tempat penelitian yang kita lakukan. Setelah kita evaluasi diri, yang kedua yaitu bahwa kita harus menghitung ulang penelitian yang kita lakukan. Jadi dari memasukkan datanya, terus dari proses SPSS, terus dari semua proses itu harus dihitung ulang semuanya. Kenapa harus dihitung ulang? Karena bisa jadi penghitungan kita yang pertama itu ada salah. Walaupun salahnya nih ya, salahnya itu sedikit, tapi itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir penghitungan kita, baik penghitungan secara manual ataupun penghitungan melalui sebuah aplikasi. Nah, jadi disarankan bagi teman-teman yang pertama hasil penelitiannya itu tidak berpengaruh secara signifikan untuk menghitung ulang penelitiannya tersebut dari tahap yang paling pertama. Jadi menghitungnya itu tidak menghitung ulang ketika datanya sudah jadi baru dihitung, tetapi dari pertama kali kita memasukkan data dari sebuah data di instrumen penelitian tersebut ada, itu dihitungnya. Ketika kita sudah evaluasi diri, terus juga sudah menghitung ulang, tapi hasilnya tetap tidak signifikan, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengkomunikasikan kepada dosen pembimbing bahwa ternyata hipotesis yang ada dalam penelitian tersebut ditolak atau penelitian tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Kita tunggu respon dari pembimbing kita, apakah beliau itu menerima penelitian kita ataupun beliau menginginkan untuk menghitung ulang. Setelah mengkomunikasikan kepada dosen pembimbing dan hasilnya memang beliau menerima bahwa penelitian kita tidak signifikan,
maka langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari jurnal ataupun penelitian yang sesuai dengan tema kita, yang dimana jurnal tersebut juga sama tidak berpengaruh signifikan. Begitu. Jadi jurnal tersebut fungsinya apa sih? Jurnal tersebut fungsinya adalah sebagai penguat dari penelitian kita, bahwa penelitian kita kan sudah tidak signifikan. Terus ada nih penelitian yang sama yang juga tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi penelitian kita itu makin kuat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Hal yang paling diketakutkan adalah ketika dosen pembimbing kita tidak menerima bahwa penelitian kita tidak signifikan. Nah, itu pernah aku alami pada skripsi S1-ku, di mana penelitianku di keempat variabel tersebut tidak signifikan. Di situ aku bingung banget. Jujur, aku adalah orang yang kurang teliti dalam hitung-menghitung. Di sini langkah yang aku ambil yaitu ya itu tadi, 2 langkah, evaluasi diri terus menghitung ulang. Setelah berbulan-bulan aku dalam dilema tersebut, yang aku rasa skripsiku itu tidak bisa dimunakosakan, tapi ternyata skripsiku itu berhasil dimunakosakan. Karena apa? Karena aku menghitung ulang dan hasilnya signifikan. Tapi ada kan teman-teman yang menghitung ulang tetapi hasilnya tidak signifikan? Nah, permasalahannya ada pada ketika dosen pembimbing kita itu tidak menerima bahwa penelitian kita itu tidak berpengaruh signifikan. Kan kita sudah mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan tema kita yang hasilnya tidak berpengaruh signifikan, tetapi dosen kita itu tetap tidak menerima. Lalu bagaimana? Nah, sebenarnya dosen pembimbing kita itu hanya ingin mengetahui sejauh mana kita dalam menghitung. Jadi, apakah kita itu detail dalam menghitung, apakah kita sudah teliti, apakah kita sudah menghitung ulang berapa kali gitu loh. Jadi, saran aku ketika dosen pembimbing itu tidak mau menerima bahwa penelitian kita tidak berpengaruh signifikan adalah memberitahu seberapa banyak kita menghitung ulang penelitian kita, dan diperkuat dengan jurnal-jurnal yang juga tidak berpengaruh signifikan begitu. Apakah teman-teman masih bingung kenapa sih penelitian kuantitatif itu hasilnya harus berpengaruh secara signifikan? Kenapa jika penelitian kuantitatif itu tidak berpengaruh secara signifikan? Ada yang menyarankan harus dihitung ulang. Jawabannya adalah karena penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang didasarkan dengan teori. Jadi misalkan ada sebuah teori yang mengatakan bahwa X1 itu berpengaruh dengan Y, maka di situ kita meneliti apakah di tempat tersebut yang kita teliti itu X1 juga sama berpengaruhnya terhadap Y. Karena pada landasan teori mengatakan bahwa X1, X2, X3 itu berpengaruh terhadap Y, maka besar kemungkinan pada penelitian juga seperti itu. Jadi X1 berpengaruh terhadap Y, begitu teman-teman. Sekian tips dari aku tentang bagaimana cara kalian ketika penelitian pada skripsi kalian ataupun penelitian kalian itu tidak berpengaruh secara signifikan. Jangan lupa untuk video pertama aku, like, komen, subscribe, dan sharing ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang kebingungan ketika penelitiannya tidak berpengaruh signifikan itu menjadi tidak bingung. Dan tunggu video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih.